Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry, yaitu pelayanan Injil Amanat Agung. Dan kami berada di Los Angeles, California, USA atau Amerika Serikat. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritiau. Dan pada hari ini saya mengucapkan terima kasih, kita sudah bergabung lagi bersama, kita beribadah, dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hidup itu. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan bersama, mari kita berdoa dulu. Bapa kami dalam surga, terima kasih pada hari ini, hari yang baru, Engkau berikan kami hati yang baru, roh yang baru ya Tuhan. Tuhan tolong hamba, ampuni segala dosa hamba, supaya hamba boleh membawakan firman-Mu. Dan hamba mohon pimpinan Roh Kudus, supaya setiap perkataan dalam pembicaraan firman ini dipimpin, ditolong oleh Roh Kudus demi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Dan kita katakan, amin. Ya saudara, saya ada notes, ada dua notes saya taruh seperti ini, note-nya. Kita akan baca bersama. Di dalam hidup ini, seringkali kita sangat mementingkan hal-hal yang hanya bersifat materi saja. Misalnya uang, harta benda, dan lain-lain sebagainya yang bersifat materi. Tetapi Tuhan telah menciptakan tubuh kita ini untuk memuliakan Dia di mana saja dan kapan saja, betul? Nah, selanjutnya saya taruh note seperti ini. Dan salah satu yang penting yang Tuhan telah ciptakan di dalam hidup kita ialah hati kita. Ini hal yang penting. Tuhan ciptakan hati kita di samping mata, mulut, kaki, tangan, dan sebagainya. Jadi, hari ini kita akan belajar bersama tentang hati kita, yaitu hati manusia. Ya, dengan itu kita akan lihat judulnya. Judulnya mengatakan hati seorang Kristen. Hati seorang Kristen. Christian's heart. Christian's heart. Kita akan lihat poin nomor 1, yaitu judulnya hati yang gembira. Hati yang gembira. Cheerful heart. Ya, hati-hati. Akhir zaman ini banyak saya melihat bahwa banyak orang kita yang punya hati yang kurang gembira sebagai orang Kristen. Mungkin karena tekanan ekonomi dan sebagainya. Tapi kita akan belajar, yaitu hati yang gembira. Kita akan lihat Amsal 15 ayat 13 mengatakan 13 bagian A saja. Hati yang gembira membuat muka apa? Berseri-seri. Jadi kita sering lihat orang mukanya muram, walaupun mereka ke ibadah mukanya masih muram, karena hatinya tidak gembira. Tapi hati yang gembira membuat muka kita berseri-seri. Yaitu hati yang penuh dengan rasa kesedihan, kekhawatiran, dan kebimbangan membuat muka menjadi lesu. Ya jelas kita sedih, kita bimbang, dan kita menjadi kelihatannya lesu. Coba Amsal 17 ayat 22a, ini adalah ayat favorit dari istri saya sendiri. Dia sering mengatakan ini, kita baca, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Benar? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat untuk mengalahkan kesedihan, kekhawatiran, di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita lihat tadi hati yang sedih, kita bawa ibadah dan sebagainya. Tapi di sini dikatakan hati yang gembira adalah obat, saudara. Obat bukan hanya sekedar obat, tapi obat manjur. Amin. Yaitu obat manjur kan luar biasa buat jadi kita jadi berseri-seri. Oke, kita akan lihat note-nya seperti ini. Hati yang gembira adalah pilihan kita sendiri, bukan dipaksa atau terpaksa. Dan ternyata menurut firman Tuhan tadi yang baru saja kita baca bersama, yaitu hati yang gembira sangat membantu kita untuk terus maju, bersemangat di dalam kehidupan kita ini. Betul? Kalau kita hati gembira, kita semangat. Tapi kalau lesu, aduh kurang semangat begitu ya. Coba dengan itu kita akan masuk poin nomor 2. Berbahagialah, be happy. Poin nomor 2 ialah berbahagialah. Ya, bahasa Inggris be happy. Kita akan lihat Matius pasal 5 ayat 8. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Nah, kita berbicara tentang hati orang Kristen ya.
Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Mungkin Anda bertanya, bagaimana Pak Ritio saya bisa melihat Allah? Ya, kita sudah belajar 2 minggu lalu melihat Allah dengan iman. Tapi kita akan lihat Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah, katakan kejar. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Tadi kita belajar bahwa kita bisa melihat Allah yaitu melalui kekudusan juga, melalui iman. 1 Petrus 1 ayat 15-16 mengatakan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh, katakan seluruh hidupmu, sama seperti Dia yaitu Allah yang kudus, yang telah memanggil atau memilih kamu. Allah itu kudus, ayat 16 mengatakan seperti ini. Sebab ada tertulisnya di kitab Imamat 19 ayat 2 kita sudah pelajari ini. Kuduslah kamu sebab aku yaitu Allah kudus. Ini bukan satu saran saudara. Allah menuntut supaya kita hidup kudus karena Allah adalah kudus. Coba kita lihat notnya seperti ini. Jadi menurut Alkitab atau firman Tuhan, salah satu hal yang bisa membuat kita hidup berbahagia ialah kita harus hidup dengan hati yang suci dan atau kudus di hadirat Tuhan Allah. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Not selanjutnya mengatakan seperti ini. Artinya tanpa kekudusan Tuhan Allah tidak akan hadir di dalam persekutuan ibadah kita atau perhimpunan kita. Karena Tuhan tidak bisa dicampur baur dengan hal-hal yang apa? Yang tidak kudus. Jadi tidak kita melihat artinya tanpa kekudusan Tuhan Allah tidak hadir dalam ibadah kita, perkumpulan kita. Karena Dia tidak bisa dicampur-campur dengan hal yang tidak kudus. Coba kita baca Mazmur pasal 5 ayat 5b, kita baca seperti ini, Mazmur Daud yang berbicara, Engkau Allah membenci semua orang yang melakukan apa? Kejahatan. Jadi Mazmur Daud mengatakan, Engkau Allah, Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Semua orang termasuk Kristen tidak? Nah, termasuk kita. Semua orang yang melakukan kejahatan Tuhan benci. Kalau saya boleh balik ayatnya. Jadi kira-kira kalau Allah benci, kira-kira Allah hadir tidak di semua acara ibadah kita? Kalau kita melakukan kejahatan, betul? Makanya kita tidak bisa lihat Allah. Kalau kita berbuat jahat, Allah ya bahasa Jawa kata dia minggat, dia pergi. Nggak bisa dia berkumpul dengan hal yang tidak kudus. Sebab ayat 6 kita baca seperti ini. Engkau, itu Allah, membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan apa? Jijik. Melihat penumpah darah dan penipu. Kalau dikatakan Tuhan jijik, berarti kalau kita lihat barang yang jijik, kita nggak mau sentuh, kita nggak mau pegang. Nah kita datang ibadah, Tuhan jamah saya, jemurkan. Nah, Tuhan jijik. Karena apa? Kita berbuat kejahatan. Amin. Makanya kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Apakah Mazmur Daud ini suatu dusta belaka? Ini Daud, Mazmurnya. Makanya ditulis di Alkitab. Saya percaya ini bukan dusta. Coba dengan itu kita akan masuk poin nomor 3. Hati yang murni. Hati yang murni, pure heart. Coba kita lihat buku Ibrani pasal 9, 13-14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda, yaitu ini dalam perjanjian lama, menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara apa? Lahiriah saja, artinya bukan secara rohani, artinya secara tubuh saja, badan saja. Coba ayat 14 mengatakan seperti ini. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh, yaitu Roh Kudus yang kekal, telah mempersembahkan dirinya sebagai sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Selanjutnya ayat 14 saya bagi 2 di sini. Akan apa? Menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yaitu hal yang tidak berkenan bagi Allah. Kita disucikan supaya kita dapat apa? Beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi saudara, pengertiannya tadi saya katakan,
kalau kita berkumpul di ibadah, kita tidak bisa lihat Allah karena Allah tidak berkumpul dengan kejahatan, tidak jauh. Tidak bisa, artinya dia jauh dari kejahatan. Nah, sekarang ayat ini mengatakan kita harus dikuduskan hati nurani kita dengan apa? Darah Yesus supaya kita dapat apa? Beribadah kepada Allah. Harus hati nurani kita dibersihkan untuk beribadah. Jadi tidak bisa sembarangan kita menyembah Allah yang kudus karena Allah mengatakan aku Allah yang kudus, kuduslah kamu. Coba kita baca 1 Timotius 1 ayat 19 mengatakan seperti ini. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu apa? Kandaslah iman mereka. Ini firman Tuhan, saudara. Kalau hati nurani kita tidak dikuduskan dengan darah Yesus, kita memberi ibadah bagaimana? Karena iman, kita belajar iman mereka tidak berfungsi dan tanpa iman kita tidak apa? Berkenan bagi Allah. Itu di Ibrani 11:6a. Jadi saudara kita beribadah, kita mau menyembah Allah, hati nurani kita belum dibersihkan, belum murni oleh darah Yesus. Kita belum mengaku dosa dan sebagainya. Kita berpikir, wah gampang Allah kita sembah. Tidak, saudara. Allah tidak menerima persembahan dengan segala kejahatan. Kita sudah baca. Allah benci kejahatan. Tidak mungkin dia bisa berkumpul dengan ibadah kalau ibadahnya penuh dengan segala kejahatan. Kita harus dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Karena dia sudah mati supaya hati nurani kita dibersihkan. Kita dapat beribadah kepada Allah. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, dia baik. Dia sediakan darahnya untuk kita disucikan. Coba kita baca 2 Timotius 1 ayat 3a saja, 3 bagian A. Aku, ini Paulus, mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan apa? Hati nurani yang murni. Nah, Paulus mengatakan, walaupun dia pelihara iman, tapi dia juga melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni, saudaraku. Karena dia tahu, kalau hatiku tidak murni, aku tidak bisa melayani Tuhan. Tuhan tidak suka dengan orang yang jahat. Jadi dia berusaha, Paulus demikian rupa dia terima Tuhan Yesus, disucikan hati yang jahat dengan darah Yesus menjadi hati yang murni. Jadi penting sekali kita memiliki hati nurani yang murni baik di dalam ibadah maupun pelayanan kita. Benar? Saudara jangan pelayanan asal pelayanan saja, saudaraku. Saya juga belajar. Kita belajar hati kita harus betul-betul kudus dan murni di hadapan Tuhan dalam ibadah dan pelayanan kita. Coba kita baca Matius 15 ayat 19 next ini. Tuhan Yesus berkata, karena apa, saudara? Karena dari hati, yaitu hati manusia, timbul apa? Segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini hati manusia, saudaraku. Jadi hati kita kalau tidak dibersihkan dengan darah Yesus, semuanya keluarnya begini, saudaraku. Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan tanpa hati kita dimurnikan? Yang keluar adalah segalanya ini, pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan sumpah hujat. Pernahkah saudara beribadah, saya sering lihat anak muda, kamu kenapa ke gereja? Anak muda saya tanya, oh saya mau cari cewek, Pak Ritio. ke gereja cari cewek, cari pacar. Juga mungkin juga cewek cari cowok, bagaimana? Kalau ke gereja buat ibadah, saudaraku. Menyembah Tuhan, ingat, tanpa kekudusan, kita tidak bisa melihat Allah. Berkenan, artinya dalam hal beribadah, Tuhan minggat, Tuhan lari. Amin. Coba baca note, kita baca note seperti ini. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah dan melayani Dia dengan hati kita yang jahat. Hati yang punya kemarahan, masih kesel, masih punya segala kejahatan lah. Kita baca tadi, ke perzinahan, percabulan, dan sebagainya. Kita nggak bisa, saudaraku, beribadah. Orang-orang bilang, oh pokoknya saya ke gereja, saya setor mau beres semuanya. Tidak, kita harus datang dengan kekudusan. Kita harus dibersihkan dulu dari tadi yang kita baru baca. Percabulan, perzinahan, sumpah palsu, dan sebagainya, saudaraku. Oleh sebab itu, Yesus Kristus telah mati di kayu salib supaya melalui darahnya hati kita apa? Dibersihkan dari segala kejahatan di dalam hati kita. Kita baca tadi, saudaraku. Bagaimanapun juga, saudara, jangan datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh segala kekotoran, kejahatan, pikiran kotor, pikiran jahat. Tuhan nggak terima ibadah kita. Dia tidak terima, percaya saya, saudara. Bukan saya mengatakan, kita baru baca Alkitab. Betul? Coba kita akan masuk poin 4 dengan cepat. Kita sudah hampir selesai, saudaraku. Di hari pendek saja.
Yaitu beribadah dengan hati. Baru saya katakan, kita harus beribadah dengan hati. To worship, to worship with heart, maksud saya. To worship with heart. Inggrisnya kurang. Tapi kita akan lihat note, di sini dokter mengatakan, sudah seringkali saya mengajarkan, karena saya sangat percaya bahwa hal ini adalah sangat penting sekali, yaitu kita harus beribadah dengan hati yang murni atau suci. Supaya apa, saudaraku? Supaya ibadah kita diterima oleh usia Tuhan Yesus. Kita baru belajar, saudaraku. Orang menganggap sepele beribadah dalam ke gereja, persekutuan di rumah dan sebagainya. Kita harus dimurnikan hati kita. Kita tidak sebelum beribadah kita kata Tuhan Yesus, ampuni segala dosa saya, ampuni begini saya bertobat dan sebagainya. Baru kita beribadah, saudaraku. Jangan ibadah dulu, ibadah sudah selesai keluar baru bertobat. No, sebelum ibadah. Karena Tuhan Allah tidak menerima ibadah kita tanpa kekudusan. Dia akan lari, saudaraku. Makanya kita tidak bisa bertemu dengan Allah tanpa kekudusan. Itu maksudnya. Jadi saudara dan saya penting, hati kita dikuduskan oleh darah Yesus. Hanya satu hal yang bisa menyucikan hati manusia, yaitu darah Yesus. Saudara tidak bisa menyucikan hati saudara dengan masuk ke gereja. Gereja bukan Tuhan Yesus. Oh, saya ke gereja supaya saya tahu tiba-tiba saudara masuk pintu gereja kudus. Tidak. Darah Yesus yang menyucikan. Dulu pelayanan, oh saya mau pelayanan kemana-mana, dengan pelayanan saya tiba-tiba jadi kudus. Tidak bisa, saudaraku. Pelayanan, ibadah ke gereja tidak menggarantikan kita bisa suci hati kita. Kita baru baca ayatnya. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk membersihkan hati nurani kita yang jahat supaya kita dapat beribadah. Harus melalui darah Tuhan Yesus. Amin. Ada ayat juga mengatakan dengan darah Yesus kita memiliki keberanian untuk masuk beribadah kepada Tuhan. Ada amin, tepuk tangan. Darah Yesus, Tuhan Yesus luar biasa. Kita jangan anggap sepele, saudara, beribadah. Apalagi sudah mulut kita ini hati-hati. Jangan sampai kita dengan mulut ini kita berbuat perkataan yang tidak bagus, yang apalagi marah-marah dengan Tuhan, mengumpat Tuhan, menghina Tuhan dan sebagainya. Kita mungkin tidak menghina Tuhan dengan mulut, tapi dengan tindakan perbuatan kita, dengan hati kita yang jahat, kita menghina Tuhan, menganggap sepele Tuhan. Hati-hati, saudaraku. Tuhan tidak bisa digampangi, saudaraku. Ya saudara, hati-hati. Saya hanya katakan hati-hati kalau ibadah jangan sembrono lah gitu. Ya, jangan sembarangan. Coba kita baca Matius 15 ayat 8, 9. Itu Yesus berkata soal beribadah dan hati. Bangsa ini, itu bangsa Yahudi, bangsa pilihan Allah dan biji mata Tuhan. Mereka beribadah ini. Bangsa ini kira-kira ada paling sedikit 3-4 juta orang, saudara, pada saat ini. Mereka beribadah. Dan mereka beribadah, Tuhan Yesus katakan memuliakan aku, Yesus, dengan bibirnya atau dengan mulutnya saja. Padahal apa? Hatinya jauh daripada. Artinya hatinya tidak bersama mereka, hatinya juga mungkin ada penuh dengan segala kejahatan, sehingga mereka datang ke gereja atau beribadah. Hati mereka itu tidak disucikan, jadi mereka hatinya jauh lah. Mereka datang dengan mulut, menyanyi, ya, lagu-lagu yang bagus, bersaksi dalam gereja, bahkan berkhotbah. Saudara, berkhotbah nggak sembarangan, saudara. Bukan hanya ibadah, berkhotbah juga dalam satu forum ibadah ke gereja gitu. Khotbah itu mewakili Tuhan. Bagaimana kalau hati kita masih jahat, kita masih dendam, ya, masih ada kepahitan, ya tidak? Masih ada segala hal-hal yang kotor, kata-kata kotor. Saya pernah pelayan dengan istri kami kemana di Australia lah, saya bilang. Kami beribadah, tiba-tiba habis ibadah kami ngobrol-ngobrol, ada pendetanya. Nggak tahu pendeta dari gereja itu mereka bikin lelucon, bikin joke gitu, bahasa Inggris joke bilang. Lelucon tahu apa, saudaraku? Oh, ngomongnya ngomong kotor, saudaraku. Ngomong cabul. Saya dengan istri sudah bingung habis ibadah. Ini pendetanya begini bagaimana? Jemaatnya saya pikir. Jadi kami ya rasa uneasy gitu, nggak enak. Ini terjadi, mungkin banyak gereja juga gitu. Kita sering bikin joke, bikin lucu yang bersifat cabul gitu, saudaraku. Hati-hati Bapak Ibu.
Padahal pendeta masih suka begitu. Bahkan saya tahu pendeta yang saya tahu ada 50% pendeta-pendeta di Indonesia masih suka nonton film-film porno di HP, film-film cabul. Saya tahu masih ada banyak ini. Jadi hati-hati Bapak jangan menganggap sepele Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jangan pernah menganggap sepele Tuhan Yesus dan menghina Tuhan Yesus. Saudara, ada apanya, ada tumbalnya gitu. Ada apa akibatnya lah marah Tuhan. Coba kita baca ayat 9-nya, Tuhan Yesus katakan ini orang beribadah. Dikatakan apa? Tuhan Yesus bilang, percuma. Mereka menyembah dengan mulut saja, bernyanyi apa segala berhodol dengan mulut saja semua. Percuma. Artinya apa? Sia-sia belaka, tidak ada artinya dan tidak ada gunanya. Tuhan Yesus bilang, mereka beribadah kepadaku. Percuma, ini Tuhan Yesus yang ngobrol, yang ngomong bukan saya. Kalau saya ngomong, ya kita masih manusia. Tapi Tuhan Yesus bilang, bangsa ini percuma, bangsa loh. Bangsa ini apalagi kita sendiri ya. Bangsa aja dia bilang percuma beribadah. Apalagi Anda dan saya sendiri ke gereja. Tuhan lihat, Tuhan bisa lihat hati kita, betul? Amin. Tuhan bisa lihat ke dalam hati kita. Coba kita nonton seperti ini. Nanti mengatakan jelas sekali Tuhan Yesus berkata di ayat tadi bahwa dia sama sekali tidak menerima ibadah-ibadah kita yang dilakukan dengan mulut kita saja. Tetapi hati kita, kita tidak turut beribadah. Mulut, hati enggak kepada dia. Apalagi kalau kita beribadah kepada Tuhan Yesus dengan hati yang penuh dengan segala macam apa? Kejahatan. Baru kita pelajari. Tuhan enggak terima kejahatan beribadah. Amin. Coba not selanjutnya kita baca seperti ini. Dikatakan, kita senang sekali beribadah dengan apa? Pakaian yang bagus-bagus. Betul tidak? Saudara kalau mau ke gereja, pakaian yang bagus. Kalau boleh pakaian yang baru, apalagi kalau acara Natal, apalagi ya, tahun baru. Pakaiannya mesti bagus betul. Bersih dan berdandan yang sangat baik. Ya tidak? Dengan pemikiran kalau Tuhan akan menganggap kita apa? Suci karena apa? Penampilan kita. Tetapi kita lupa kalau Tuhan tidak melihat dari luar. Tetapi dia melihat ke kedalaman isi hati kita. Amin. Jadi waktu kita beribadah, Tuhan tidak lihat pakaian kita, saudara. Rambut kita, lipstick, alis kita semua. Ya, make up dan sebagainya, baju, rapi jas. Tidak Tuhan. Tuhan lihat ke dalam hati kita. Makanya dia katakan bangsa ini menyembah aku tidak dengan hati mereka. Percuma mereka beribadah. Coba not selanjutnya saya katakan seperti ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dengan darahnya, katakan darahnya, dengan darahnya dia menyucikan hati kita dari hati nurani yang jahat supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Nah, saya akan selesai poin nomor 5, poin terakhir yaitu hati mengasihi, hati yang mengasihi. Loving heart, hati mengasihi. Coba kita akan lihat saudara ayatnya dari 1 Yohanes ayat 2 ayat 9 sampai 11. Barang siapa, ini firman Tuhan saudaraku, artinya siapa saja. Barang siapa, bisa Anda, bisa saya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Artinya sampai kita beribadah, sampai kita di mana saja, kita kemana saja, di mana saja kita berada. Kalau kita mempunyai hati membenci saudara kita, kita berada di dalam kegelapan. Maksudnya kegelapan dalam dosa. Bukan kegelapan tiba-tiba dunia jadi gelap, lampu mati gelap. Bukan, kegelapan arti dalam dosa. Kalau kita punya hati yang membenci. Hati-hati saudaraku. Coba ayat 10-nya saya senang. Sebaliknya mengatakan, barang siapa mengasihi saudaranya, betul? Nah, saudaranya termasuk siapa? Bapak, ibu, kakak, adik, dan lain-lain. Itu saudara, paman, bibi, dan semuanya. Pokoknya termasuk saudaranya. Di samping saudara secara kekristenan, saudara seiman. Tapi ada juga saudara yang saya sebutkan, bapak, ibu, kakak, adik. Kalau kita mengasihi mereka, ya, di firman Tuhan katakan, kalau kita mengasihi saudara kita ia tetap berada di dalam terang. Bukan di kegelapan, itu terang Tuhan. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi kalau saudara mengasihi, saudara punya
keluarga, saya sebutkan, siapa saja, teman seiman, saudara ada di dalam terang Tuhan. Dan kita tidak ada penyesatan. Penyesatan artinya kita tidak menipu orang. Menyesatkan, oh dia pura-pura hebat gitu. Padahal dalam hati kita kotor gitu ya. Kita menyesatkan orang dan kita menipu. Sebagai penyesatan atau menipu artinya itu. Coba baca ayat 11, saya negatif tapi baik untuk kita ketahui. Ini agak negatif. Tetapi barang siapa apa? Membenci saudaranya. Siapa saudaranya? Termasuk bapak, ibu, adik, kakak, semua saudara, termasuk saudara kita sendiri. Ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Sudah berada dan hidup. Saya bedakan. Dia dalam posisi dosa. Posisi kegelapan di sini, kegelapan dosa dalam satu posisi. Dan bukan hanya dalam posisi itu, dia tinggal di situ, hidup dalam posisi seperti itu. Karena apa? Karena benci. Karena membenci hatinya membenci gitu. Membenci saudaranya, keluarga, teman-teman dan sebagainya. Ia benci berarti dia hidup di dalam kegelapan. Bayangkan saudara. Ini terjadi untuk orang Kristen. Ini Yohanes tulis untuk orang Kristen. Orang Kristen masih punya kepahitan, segala kejahatan dalam hati. Membenci ayahnya, membenci ibunya, membenci kakak adiknya. Dia tidak sadar dia hidup dalam dosa. Dalam kegelapan. Amin. Saudara mengerti ini? Ia pergi, ia tidak tahu kemana ia pergi. Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Artinya dia mau ibadah sini nggak enak, mau ke gereja ini, nggak senang gereja. Karena dia bingung dalam kegelapan. Seperti orang buta meraba-raba gitu. Mau melayani apalagi? Nggak bisa. Orang punya hati benci, gedek begitu sama orang tua, apalagi ya. Saudara, saya tanya saudara di sana, saudara benci dengan orang tua saudara? Papa, mama, adik, semua, saudara benci? Saudara akan hidup dalam kegelapan, firman Tuhan, amin. Dan saya juga, oleh sebab itu kita hati-hati. Kita harus hati kita ini hati yang mengasihi. Kita belajar tentang hati mengasihi. Amin. Tepuk tangan loh, kita belajar ini. Jadi note-nya seperti ini, saya taruh. Seperti yang saya telah katakan tadi, tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat atau bertemu dengan Allah di dalam ibadah kita sehari-hari bahkan pun. Saudara, saya tahu saudara berdoa di rumah dan himpunan seperti hari di rumah atau di gereja, tetap tanpa kekudusan Tuhan tidak akan bisa hadir. Betul? Oleh sebab itu hati kita yang penuh dengan segala macam kejahatan, termasuk kebencian tadi. Kebencian harus apa? Disucikan oleh darah Yesus Kristus. Saudara pilih sendiri, mau hidup dalam kegelapan karena dosa, atau mau hidup dalam terang tadi. Kita baru baca ayatnya. Terang Tuhan Yesus. Amin. Saudara pilih sendiri, karena ini semua adalah pilihan. Saudara saya katakan tadi, saudara mau pilih hidup dalam kejahatan, silakan. Tapi akibatnya kita sudah belajar. Atau mau hidup dalam kekudusan, dalam terang. Saudara bisa beribadah, saudara bisa melihat Tuhan, bertemu di dalam iman. Tuhan hadir. Amin. Amin. Ya, dengan itu kita akan baca ringkasannya, saya selesai. Kita baca di judul yang kita baca dekat judulnya yaitu apa? Pentingnya hati. Hati kita pelajari soal hati orang Kristen ya. Hati yang gembira. 1, 2, berbahagialah. Ya kalau orang yang suci hatinya tadi. Hati yang murni kita sudah belajar dan juga dalam beribadah dengan hati yang betul-betul kudus. Juga terakhir kita belajar tadi apa? Hati yang mengasihi. Bahkan orang tua kita dan keluarga adik-adik kita harus mengasihi. Amin. Dan sebagai aplikasi saya tulis seperti ini. Jadi sangat penting sekali kita memelihara hati kita, yaitu dengan selalu mengakui segala dosa kita sehari-hari yang kita lakukan di hadapan Tuhan, baik secara sengaja atau tidak sengaja, dan kita apa? Bertobat. Makanya firman Tuhan katakan, jikalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan baik, Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Setiap hari saya juga berdoa. Saya setiap hari dengan istri saya, pagi, malam, kita berdoa, Tuhan ampuni kami kalau ada kejahatan, tidak sengaja atau sengaja. Coba yang kedua, aplikasi. Marilah kita memuliakan Tuhan Yesus dengan hati kita yang murni, bukan dengan bibir atau mulut kita saja. Jikalau tidak, percumalah ibadah kita kepadanya.
Barusan Tuhan Yesus yang ngomong, bukan saya, saudara. Percuma artinya percuma, sia-sia, tidak ada gunanya. Amin. Ya, sebagai kata penutup saya taruh seperti ini, saya selesai. Jadi sangat penting hati seorang Kristen kita ini. Kita orang Kristen, hati kita penting sekali. Hati seorang kita suci dan murni di hadapan Allah. Kita tidak bisa membohongi Allah. Mungkin kita pikir kita beragam suci, beragam baik. Wah, baik. Tapi Tuhan lihat hati kita. Dia tahu, saudaraku. Saudara pilih sendiri, mau tidak saudara beribadah dengan hati yang suci dan murni, atau saudara masih penuh dengan kebencian, kejahatan dan sebagainya. Amin. 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 Saya akan berdoa, saudaraku. Mungkin saudara pikir, Pak Rita tolong saya. Saya masih begitu, masih penuh hati saya, masih kemarahan, masih dendam, masih kepahitan. Saya tapi mau beribadah, saudara. Firman Tuhan jelas, kita tidak bisa beribadah dengan segala macam kepahitan hati kita. Mari kita berdoa. Saudara, ulangi doa saya. Tuhan Yesus, ampuni aku. Aku orang berdosa. Karena di dalam hatiku masih penuh dengan segala kejahatan. Baik itu segala macam dalam pikiran, maupun perbuatanku, kebencian, kejahatan, perzinahan, percabulan, kepahitan, dan lain-lain. Tuhan, ampuni aku, sucikan aku dengan darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sudah ampuni aku. Haleluya. Amin. Kalau saudara dengan jujur berdoa itu, saat ini juga Tuhan Yesus dengan darahnya telah menyucikan hati Anda. Saudara setuju? Amin. Nah, dengan itu saya akan memberi doa berkat. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya kasih Allah dan anugerah daripada Tuhan Yesus dan persekutuan, bahkan kuat kuasa melalui Roh Kudus-Nya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, dan damai sejahtera Allah memelihara hati kita juga sampai Tuhan Yesus datang. Di dalam namanya kita telah berdoa. Semua katakan amin. Amin. Jadi saudara, terima kasih. Sampai sekian. Lain kali kita bertemu lagi di waktu yang datang dengan firman Tuhan yang lain. Terima kasih. God bless you. Bye-bye.